Anda kembali lagi dalam webinar New Energy Conference, membedah urgensi energi baru terbarukan bersama CNBC Indonesia. Lalu seperti apa kondisi geothermal saat ini? Kita akan langsung tanyakan kepada Ibu Nika Widiawati. Silakan Bu Nika menjawab pertanyaan Pak Maman. Ya, mengenai geothermal ini isu yang sangat menarik karena Indonesia merupakan salah satu yang memiliki potensi geothermal yang paling besar di dunia. Namun hari ini yang sudah dioperasikan memproduksi PLTP, jadi PLTP itu hanya sekitar 7% saja dari potensi sekitar 30.000 watt ya, 30 giga. Nah, oleh karena itu ini tentu pendekatannya kalau kita lihat kenapa yang hari ini itu baru 7% dan dari 7% itu sebetulnya konsesi atau WK yang dimiliki oleh Pertamina itu sekitar 1,8 giga yang dioperasikan sendiri 700 dan sisanya adalah kerjasama. Dia sebetulnya sangat dominan ya. Namun dalam 1-2 tahun terakhir ini tidak ada lagi pembangunan yang baru. Karena masalahnya adalah mengenai tarif gitu ya. Ada regulasi yang menetapkan bahwa tarif dari EBT itu dikaitkan dengan BPP per wilayah. Nah, ini yang kemudian menjadi stopper gitu. Perlu ada regulasi tentunya bagaimana agar geothermal ini masuk ke ekonomianya. Kalau dulu kita punya migas, bagaimana supaya menjadi bisa diproduksikan, itu adalah dengan konsep ada fast recovery misalnya. Nah, ini pun perlu ada terobosan-terobosan seperti itu. Pemerintah juga sudah mulai wacana untuk melakukan government drilling dan sebagainya. Jadi kalau ini segera direalisasikan, maka potensi geothermal bisa kita optimalkan. Karena tadi Mas Darmo kan bilang, renewable energy itu intermittent, tidak bisa jadi baseload. Yang bisa jadi baseload ya geothermal ini. Ini tidak perlu membangun lagi smart grid dan sebagainya, ini sudah bisa. Existing grid ini bisa kemudian kita gunakan untuk geothermal. Dari yang ada sekarang aja ini sudah bisa langsung dikembangkan, ada 130 dari existing geothermal yang hari ini ya, bukan bangun baru. Tapi penyerapannya ini yang memang masih terbatas. Baik, itu tadi jawaban dari Bu Nika. Kita akan saksikan seperti apa jawaban dari Pak Darmawan. Silakan Pak Darmawan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Maman. Memang begini Pak, kita ini dalam semangat guyup gitu ya, rukun kompak. Kebetulan Pertamina dengan PLN sedang melakukan rembukan. Dan kita petakan permasalahannya satu persatu. Kelamaan rembuk-rembuknya Mas. Kita cepat itu Pak Maman. Bahwa kita petakan ada permasalahan teknis, betul, kita selesaikan. Ada permasalahan komersial, yaitu di mana ada beberapa proyek dari panas bumi ini tidak ekonomis. Nah, untuk itu kita selesaikan, ada bantuan dari pemerintah, terima kasih kepada Pak Dadan juga. Kemudian juga nanti tarifnya apakah bisa disesuaikan sehingga keekonomiannya itu bisa dijaga. Masalah investasi juga saat ini dengan Bu Nika, dengan timnya Bu Nika, dengan timnya PLN juga tim kami ini rembukan bagaimana kita bisa united. Kita bisa bergabung ini baik itu dari Pertamina Geothermal Energy, Geodipa dengan PLN dalam satu kerangka fondasi yang sangat kuat sehingga investasinya akan menjadi lebih mudah juga. Nah, untuk di tahun 2030 kita sudah targetkan bahwa penambahan panas buminya ini adalah sekitar 5.933 megawatt tambahan di tahun 2030 dari sekarang. Ini membutuhkan effort, tetapi ini butuh kolaborasi juga dan kami melihat semangat kolaborasi yang luar biasa untuk itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Nika dengan timnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah, dari Kementerian ESDM, Pak Dadan, dan timnya juga. Jadi Pak Maman, ini semangat kebersamaan inilah yang tadi juga dilontarkan oleh Bu Nika bahwa ini perlu kolaborasi. Kita tidak bisa melaksanakan ini sendirian, itu menjadi salah satu fondasi yang kokoh agar ini semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas dukungannya. Ya, Mbak, satu lagi Mbak terakhir. Kan problemnya berarti kan di price ya. Kenapa ini akhirnya dianggap secara ekonomik, ya pasti dari sisi PLN melihat secara ekonomik juga ya. Nah, bottleneck-nya di mana Bu? Sekarang kalau misalnya kita mau coba tekan ya price, itu sebetulnya di mana sih yang bisa artinya titik temu lah gitu antara PLN dengan Pertamina ini ketemu di mana nih kalau dari segi price yang bisa ditekan di mana ya? Mungkin bisa saya tambahkan itu Pak Maman, memang dalam proses ini lelang ya geothermal ini di dulu masa lalu itu the lowest price itu winning. Nah, begitu lowest price winning, harganya itu rendah sekali, ya sudah ada pemenangnya. Nah, begitu kemudian dilakukan suatu
perancangan, ada suatu exploration dan lain-lain. Ups, waduh, ternyata harga yang dilelang itu kemurahan, sehingga keekonomiannya kadang-kadang kurang bagus. Nah, ini semuanya sedang kita petakan. Jadi ini adalah perjalanan dari bagaimana WKP itu dilelang itu udah 10-15 tahun yang lalu tidak berjalan-jalan karena memang komersialnya menjadi kurang bagus. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, baik. Berikutnya kita akan langsung membacakan pertanyaan dari salah satu peserta webinar kita kali ini. Ada pertanyaan dari BPPT, yaitu dari M. Roshidi. Pertanyaannya untuk Pak Edi, katanya untuk mendukung implementasi potensi CPO untuk biofuel dengan efektif, efisien, dan tidak membebani subsidi, bagaimana kalau dipersiapkan secara dedicated dan terintegrasi dari hulu sampai hilir oleh BUMN yang ditugaskan sehingga tidak mempengaruhi diantaranya kondisi fiskal negara. Berharap tentunya tidak mempengaruhi harga pasar CPO yang diproduksi oleh industri CPO saat ini. Lalu bagaimana dengan perencanaan untuk substitusi impor bensin? Perlukah menyiapkan dengan serius memproduksi green gasoline atau bioetanol? Silakan, Pak Edi. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaan tadi atau apa namanya saran yang diberikan tadi. Pada prinsipnya itu bisa dilakukan, yaitu artinya integrasi program ini tadi dari hulu sampai dengan hilir, ya, dari hulu sampai dengan hilir. Nah, tetapi di BUMN sekarang, kalau tadi disebutkan BUMN, belum ada BUMN yang menanganin hulu sampai dengan hilir dari dalam kaitannya dengan sawit. Ya. Kita tahu di sisi hulu sawit itu dikelola gitu oleh BUMN PTPN. Ya. PTPN 5, PTPN 6 dan sebagainya, tetapi hanya sampai dengan pabrik kelapa sawitnya. Dia tidak melakukan lanjutannya seperti kaitannya dengan biohidrokarbon atau pabrik biodiesel ya. Sehingga untuk biodiesel itu lebih banyak sekarang itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, ya perusahaan swasta. Di perusahaan swasta justru ada integrasinya, mulai dari pekebun, kemudian dia mempunyai juga rantainya itu pabrik kelapa sawitnya, kemudian diolah lagi menjadi biodiesel ya. Sehingga peranan BPDPKS dalam hal ini sekali lagi sebagai badan pengelola dana adalah memberikan dukungan pendanaan khususnya untuk menutup selisih ya antara harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar solar ya, sehingga Pertamina misalnya sebagai badan usaha BBM yang diwajibkan untuk mencampur solar dengan biodiesel ini tetap akan membeli sesuai dengan harga solarnya, sedangkan selisihnya tadi itu ditutup oleh BPDPKS yang dananya berasal dari pungutan ekspor. Gitu. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Pak Edi, terima kasih atas jawabannya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam webinar New Energy Conference.